Dengarkanlah ini, bukan kisah tentang kejayaan. Ini adalah kisah tentang api, pengkhianatan, dan bagaimana satu malam pesta bisa merenggut seluruh peradaban. Ini adalah kisah tentang Raja Dharmawangsa Teguh, raja terakhir Kerajaan Medang, dan kengerian yang dikenal dalam sejarah sebagai Prulea Medang Dharmawangsa, sebuah nama yang diiringi oleh beban warisan agung Empu Sindok. Dia naik tahta saat masih muda, namun visinya jauh melampaui usianya. Dia tidak puas hanya menjadi seorang raja agraris di pedalaman Jawa. Dia ingin menjadi Maharaja Samudra, penguasa jalur rempah, pengendali Nusantara. Di mata Dharmawangsa, kedaulatan yang sejati hanya bisa dicapai jika ia menguasai laut. Dan di lautan itu ada satu bayangan raksasa yang menghalangi ambisinya. Sriwijaya, kerajaan maritim perkasa dari Sumatera yang memegang kunci Selat Malaka, jalur perdagangan paling vital di dunia saat itu. Dharmawangsa didorong oleh obsesinya melancarkan sebuah ekspedisi militer besar-besaran, sebuah invasi yang bertujuan untuk mencabik jantung kekuasaan Sriwijaya. Pasukan Medang yang terbiasa bertempur di darat kini harus menghadapi kekuatan laut yang legendaris. Mereka bertempur dengan gagah berani, tetapi laut memiliki taktik dan penguasanya sendiri. Ekspedisi itu akhirnya gagal. Sumber daya kerajaan terkuras habis. Harga diri sang raja terluka parah. Dan kegagalan inilah yang membuka celah gelap bagi kehancuran yang akan datang. Saat sang raja sibuk menatap kejauhan, mengkhawatirkan ancaman yang datang dari seberang lautan, ia gagal total untuk melihat bayangan yang merayap tepat di bawah singgasananya sendiri. Di antara para bangsawan dan penguasa daerah di bawah kekuasaan Medang, ada kebencian yang dipendam, dingin dan mematikan. Nama pengkhianat itu yang dicatat sejarah adalah Wurawari, seorang raja fasal dari Luaram yang juga merupakan kerabat dari Istana Medang. Ia merasa direndahkan, diabaikan, dan tidak dihargai oleh Dharmawangsa. Dendam Wurawari membara perlahan, menjadi bara di bawah tumpukan jerami kering, menunggu waktu yang tepat untuk meledak menjadi api yang menghancurkan. Peringatan-peringatan samar sebenarnya telah muncul. Bisikan-bisikan tentang ancaman dari Wurawari terdengar di sudut-sudut istana. Namun Dharmawangsa yang kini terlalu percaya diri dengan kekuatan militernya mengabaikannya. Ia terlalu fokus pada visinya
membangun dermaga-dermaga baru dan kapal-kapal perang yang lebih kuat untuk menaklukkan lautan. Ia menganggap Urawari hanya duri kecil yang tidak berarti, dan kemudian malam itu tiba. Malam yang seharusnya menjadi puncak sukacita, malam di mana takhta kerajaan merayakan sebuah pernikahan agung di dalam istana. Lilin-lilin menyala terang di seluruh balairung. Musik gamelan mengalun merdu, dan para bangsawan tertawa riang. Larut dalam kemewahan pesta dan anggur, tak ada seorang pun yang menyadari bahwa gerbang istana telah dibuka lebar, dan Wurawari tidak datang untuk mengucapkan selamat. Mereka datang seperti hantu, diselimuti oleh kegelapan malam, dan dipersenjatai dengan belati yang diasah oleh kebencian selama bertahun-tahun. Serangan itu datang tanpa peringatan, cepat dan brutal. Dalam sekejap, tawa meriah berubah menjadi jeritan kengerian yang memilukan. Balairung megah yang dipenuhi dengan kain sutra dan perhiasan berkilauan, kini bersimbah darah dan mulai dilalap api. Istana Medang, pusat peradaban Jawa kuno, berubah menjadi tungku pembantaian massal. Asap tebal yang menyesakkan paru-paru memenuhi ruangan, sementara kepanikan merajalela tanpa kendali. Di tengah kekacauan yang mengerikan itu, Dharmawangsa teguh, tidak melarikan diri. Sang raja, yang ambisinya secara tidak langsung telah membawa Medang pada kehancurannya, memilih untuk menghadapi takdirnya dengan satria. Ia mencabut keris pusakanya, keris yang seharusnya menjaga takhta dan kerajaannya, lalu bertarung melawan gelombang pengkhianat yang tak ada habisnya. Ia bertarung dengan amarah dan keputusasaan, membela kehormatan yang telah hilang ditelan api dan pengkhianatan. Namun jumlah pasukan Wurawari terlalu banyak. Serangan mereka terlalu terencana. Dharmawangsa teguh gugur malam itu. Di tengah puing-puing istananya yang runtuh, dihiasi oleh cahaya mengerikan dari api yang melahap segalanya. Peristiwa ini, Prulalia Medang, bukan hanya kejatuhan sebuah dinasti. Itu adalah sebuah pembantaian yang memadamkan api peradaban besar yang telah dibangun selama berabad-abad. Ketika fajar menyingsing keesokan harinya, yang tersisa hanyalah abu, asap, dan keheningan yang memekakan telinga. Namun, di tengah sisa-sisa tragedi itu, ada satu sosok yang berhasil lolos, diselamatkan oleh pengabdian yang setia. Airlangga, menantu sang raja. Ia menemukan satu peninggalan terakhir dari reruntuhan itu.
keris pusaka milik Dharmawangsa yang kini telah patah. Tetapi menjadi simbol estafet perjuangan. Kerajaan Medang memang telah mati, tetapi dari abunya, Airlangga kelak akan membangun sebuah kerajaan baru yang lebih besar. Kejatuhan Dharmawangsa adalah sebuah pengingat abadi bagi kita semua. Musuh terburuk yang dapat menghancurkan sebuah kerajaan yang kuat seringkali bukanlah mereka yang datang dari seberang lautan, melainkan bayangan yang tumbuh subur di dalam istana itu sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah sejarah menakjubkan lainnya. Sampai jumpa.